Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu sebentar biar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Di sini kamu santai aja, anggap aja ruang ini buat cerita. Bapak cuma pengen dengerin dan bantu kamu supaya masalah yang lagi kamu hadapi bisa pelan-pelan ketemu jalan keluarnya. Jadi nggak usah tegang. Yang penting kamu nyaman dulu. Kalau ada hal yang bikin nggak enak atau bingung, mau ngomong dari mana pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Jadi sebelum kita masuk ke tahap inti, Bapak mau jelasin dulu beberapa asas dalam sesi ini. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang dimana apapun yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia, nggak akan disebarkan sembarangan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini kita saling jujur supaya Bapak juga bisa bantu dengan tepat. Yang ketiga itu asas kesukaraan. Jadi kamu bebas cerita tanpa takut diyakini. Baik, tujuan kita hari ini adalah buat memahami masalah yang lagi kamu hadapi, terutama soal pergaulan kamu sekarang. Lalu kita cari supaya kamu tetap bisa berteman, tetap punya lingkungan sosial, tapi nggak terbawa ke hal-hal merugikan diri kamu. Pak, ini waktu kita berapa Pak? Waktu kegiatan konseling kita. Jadi waktu kita kurang lebih dari sekitar 20 menit ya. Nggak lama memang, tapi semoga cukup lah buat bantu kamu lebih lega dan lebih jelas harus gimana ke depannya. Jadi kamu siap untuk mulai cerita? Siap Pak. Oke. Tapi ini Pak akan dijaga kerahasiaannya kan Pak? Dijaga. Karena saya berpikir nanti takut diceritain sama orang lain karena ini masalah pribadi Pak. Nggak akan diceritakan sembarangan, nggak akan disebarkan sembarangan, jadi aman. Oke. Baik, jadi coba kamu ceritakan dulu. Belakangan ini Bapak lihat kamu tuh agak berubah. Ada beberapa laporan juga kalau kamu itu mulai sering ikut nongkrong sampai larut, kadang bolos, dan mulai dekat sama teman-teman yang perilakunya yang kurang baik. Menurut kamu sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Awal mula Pak ya, sebenarnya saya itu ikut-ikutan teman. Jadi saya diajak teman untuk nongkrong, pergi main game, begadang sampai pulang sampai pagi Pak. Jadi ketika saya suatu saat saya kan menolak, mana teman saya ini mengatakan saya sok alim Pak. Dia bilang, apalah ayo aja, kamu anak muda, dibilang masih banyak waktu, masih panjang, dia bilang. Jadi saya di situ termakan omongan mereka sehingga saya ikut dengan mereka, sehingga saya yang dulunya seorang anak yang rajin, di situ saya sering bolos, sering minum-minum keras Pak, mabuk, yang membuat diri saya sudah terlalu jauh Pak. Yang dimana akibat dari itu saya sering bolos, saya sulit untuk fokus dalam pembelajaran, nilai saya menurun dan masih banyak lagi. Berarti awalnya tuh kamu cuma ikut-ikutan teman biar nyambung sama teman, tapi lama-lama malah ke bawah. Iya Pak. Ini saudara. Apa paham? Jadi kadang kita lihat teman sebaya tuh memang kuat banget. Kita pengen diterima, pengen dianggap bagian dari kelompok. Jadi akhirnya nurunin batas diri sendiri. Tapi Bapak mau nanya, selama kamu ikut pergaulan ini, apa yang kamu rasakan? Nyaman, terpaksa, atau sebenarnya ada rasa nggak enak kan? Sebenarnya Pak, itu hanya rasa senang sesaat. Jadi memang ada senangnya ketika sama teman itu tertawa. Cuman lebih banyak hal negatifnya Pak. Hal positifnya cuma sedikit, cuman tertawa. Hal negatifnya sangat banyak, seperti yang tadi saya bilang itu ketika saya
ikut mereka. Semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering mereka lakukan itu saya ikuti Pak, seperti mabuk-mabuk tadi, terus pulang larut malam, sering begadang. Itu yang membuat saya tidak yang sudah membuat saya lebih jauh dari yang kebiasaan yang saya lakukan dulu Pak. Hingga dari kebiasaan itu saya sulit untuk berhenti, sulit untuk menolak ketika ada teman yang mengajak saya. Saya lebih saya mudah ikut berbaur dengan mereka, mudah lebih apa kayak mana Pak ya. Ketika mereka mengajak saya ikut aja Pak, karena sudah saya tidak berani menolak Pak. Baik, jadi walaupun kamu belum melakukan semuanya, tapi kamu udah mulai sadar Ya, lingkungan itu kalau lingkungan itu gak baik. Ya, saya sudah sadar Pak, bahwa pertemanan kami ini tidak ada hal positifnya Pak. jadi itu bisa narik kamu makin jauh kalau dibiarkan gitu ya. Itu pemahaman yang bagus ya. Sekarang Bapak menanya, menurut kamu apa dampak dari pergaulan bebas itu ke hidup kamu sendiri? Yang pertama Pak, sudah jelas sekali saya kurang produktif lagi Pak. Terus yang kedua, nilai saya anjlok, manajemen waktu saya tidak lagi teratur, nilai saya menurun, saya sering membolos, saya sering tidak masuk kelas, saya sering cabut Pak. Terus orang tua saya pun sudah mengatakan kepada saya jangan ikut dengan pergaulan itu, tapi saya tetap melakukannya. Jawaban kamu bagus. Tapi kamu sebenarnya tahu risikonya. Sekarang kita coba lihat pikiran yang sering muncul. Misalnya saat diajak teman ke hal yang kamu tahu gak baik, biasanya yang kamu pikirin itu apa? Misalnya ada teman ngajak ke hal yang gak baik itu, kamu mikirnya gimana? Dulu pas pertama saya diajak tuh Pak, saya nggak berpikiran ke hal yang akan datang, hal buruk yang akan datang. Saya berpikirnya sebagaimana anak muda biasa Pak, yang sedang mencari jati dirinya. Saya ikut-ikutan dengan teman, ketika diajak ke sana kemari saya ikut. Kalau saya menolak, pasti orang tuh bilang nggak apa-apa, masih kita kan sama-sama pergi sana kita sini. Kok salim kali dibilang. Jadi saya di situ berpikir, oh boleh lah, yuk kita pergi kemana, kita pergi mabuk, pergi minum. Saya di situ terikut alur dengan orang. Oke. Nah, coba kita uji pikiran kamu. Menurut kamu, apakah semua teman yang baik itu harus selalu diikuti? Dan apakah menolak ajakan yang buruk berarti otomatis kamu jadi orang yang asik gitu? Sebenarnya itu dari diri sendiri Pak, menurut saya Pak. Jadi kita bisa berteman dengan orang yang tadi kurang baik, cuman kita batasi mungkin dari saya Pak ya, saya batasi mungkin bisa dengan, bukan berarti saya menghindari mereka, saya harus tetap berteman dengan mereka, cuman saya membatasi pertemanan dengan mereka. Saya di sini lebih berfokus Pak untuk mencari teman yang bisa sama-sama belajar, sama-sama produktif, sehingga saya bisa lebih menemukan jalan saya Pak. Maksudnya agar masa depan saya itu bisa lebih tertata rapi Pak. Saya ingin mencari teman-teman yang bisa sama-sama belajar, sama-sama saling mendukung, sama-sama bisa produktif dalam proses belajar. Baik, Bapak mau kasih dari sudut pandang lain. Berteman itu penting, tapi lebih penting lagi kalau kamu tetap punya kendali atas diri sendiri. Jadi jangan sampai kamu berteman demi untuk diterima, tapi yang dikorbankan malah nilai atau itulah bapakku itu, berikan orang tua, nama baik dan masa depan kamu. Teman yang sehat itu bukan yang maksa kamu ikut hal buruk, tapi yang tetap menghargai waktu kamu dan menghargai kamu waktu kamu bilang nggak mau.
Tuh. Baik Pak. Sekarang kita cari langkah yang realistis saja, bukan yang terlalu muluk. Menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang untuk pelan-pelan menjauh dari pergaulan yang enggak sehat? Yang pertama, saya mulai berani mengatakan tidak, atau berani mengatakan menolak ketika ada teman yang mengajak saya untuk pergi nongkrong-nongkrong. Yang kedua, saya di sini harus bisa membatasi pergaulan saya. Saya harus bisa lebih memanage waktu saya agar saya itu bisa lebih baik lagi Pak. Saya lebih produktif. Saya harus mencari teman yang sama-sama bisa diajak dalam hal baik, seperti belajar bareng, kemudian bisa saling cerita. Dari yang saya rasakan Pak ya, kalau berteman dengan orang-orang yang tadi saya ceritakan Pak, itu lebih banyak hal yang nggak bermanfaat. Karena saya baru sadar ketika saya dipanggil ataupun ketika orang tua saya mengatakan kenapa kamu akhir-akhir begini. Terus saya juga lebih sadar ketika nilai saya menurun, saya mulai merasa malas belajar, merasa bolos. Saya berpikir kayaknya saya sudah terlalu jauh dari lingkungan yang baik. Saya itu lebih berpikir untuk bagaimana saya bisa berubah keluar dari ranah yang membuat saya lebih menjauh dari hal-hal yang baik. Kalau gitu Bapak bantu susun ya. Coba mulai dari 3 langkah sederhana dulu untuk perbaiki lingkungan. Yang pertama itu batasi intensitas nongkrong dengan teman yang bawa pengaruh buruk. Contohnya kayak teman-teman kamu tadi yang mabuk-mabuk, ini ya itulah. Kedua tuh latih bilang tidak, jangan merasa nggak enakan gitu. Karena itu lebih banyak ruginya untuk kamu. Nggak perlu kasar, cukup tegas saja. 3, isi waktu dengan kegiatan positif. Misalnya belajar bareng teman tuh, ajak olahraga, atau ajak organisasi yang sehat, atau aktivitas rumah gitu. Menurut kamu dari 3 hal itu mana yang paling bisa kamu mulai duluan? Yang menurut saya saya harus bisa berani mengatakan tidak Pak, berani menolak ketika saya tahu itu bahwa itu hal buruk yang nggak baik buat saya. Saya harus berani bilang untuk menolak. Yang kedua, saya harus lebih untuk mengisi kekosongan itu Pak, saya mungkin akan mengisi dengan kegiatan-kegiatan lain seperti pergi bantu orang tua ataupun mengisi kegiatan-kegiatan yang lebih ada dampak positif bagi saya. Pak, saya ini masih bingung nih untuk membuat manajemen waktu saya Pak. Kalau dari Bapak bagaimana Pak? Jadi saya membuat untuk jam segini saya harus apa, jam ini harus apa. Kalau dari Bapak ada nggak? Manajemen waktu ya. Agar lebih, misalnya agar saya bisa lebih teratur, agar waktu saya itu tidak terbuang sia-sia Pak. Biar gak kelamaan nongkrong ya? Enggak Pak, maksudnya kan saya ini ingin berubah nih Pak, lebih baik lagi. Saya di sini ingin membuat waktu-waktu saya, misalnya jam 8 sampai jam 9 saya belajar sebentar, jam 9 sampai jam 10 saya tidur, terus besok paginya jam 5 saya bangun, agar saya lebih produktif Pak. Itu bisa ya. Kita pikirkan ya. Kita waktunya tuh biasanya pulang sekolah dari jam 4 ya? Iya Pak, saya biasa kalau pulang sekolah itu kan saya nggak langsung pulang Pak. Biasanya kamu mana? Saya nongkrong dulu sama teman, nongkrong yang hal-hal membahas tentang yang hal-hal nggak bermanfaat. Jadi saya ingin merubah waktu yang tidak bermanfaat itu jadi waktu yang lebih bermanfaat. Seperti kalau pulang sekolah itu langsung pulang, apa istirahat atau mandi dulu. Saya ingin membuat jadwal waktu saya yang baru Pak, yang bisa membuat saya itu lebih bilangnya kayak lebih teratur waktunya, lebih ada tahu mana
agar saya bisa membiasakan diri ke depannya untuk melakukan hal-hal ini. Oke. Jadi sebaiknya kamu kalau pulang sekolah tuh langsung ke rumah itu bantu orang tua, terus langsung mandi. Terus dari malam tuh dari jam 7 sampai jam 9 kamu bisa belajar. Ya Pak. Belajar jam 9 kan. Terus biasanya kamu tidur tuh jam berapa? Biasa sebelum saya ikut-ikut dengan teman-teman tadi, biasa paling lambat setengah jam 11 Pak udah tidur. Jam 11. Setelah saya ikut-ikut orang ini beberapa hampir sekitar 3 bulan Pak saya dengan orang ini. Saya tuh tidur tuh di atas jam 3 malam. Jam 3, jam 4, jam 5 mungkin sampai azan subuh saya masih belum tidur. Sehingga pas masuk jam sekolah kadang saya bolos, kadang saya tidur di kelas, kadang saya nanti ditegur dengan guru, kenapa kamu enggak perhatiin bapak ngejelasin, kenapa tidur gitu. Sepertinya kamu bisa mulainya dari jangan begadang dulu nih. Kamu tidurnya dari jam 11 lagi. Ya Pak, saya Jangan begadang karena begadang itu bisa membawa kita ngantuk di dalam kelas kan. ya Pak, lebih membuat badan tidak sehat yang saya rasakan Pak. Kadang saya sering lemas, sering ngantuk, nggak fokus. Banyak Pak yang saya rasakan ketika saya itu terjerumus ataupun masuk ke dalam ranah itu. Kira-kira ada cukup. Saya sudah dapat suatu solusi setelah saya mengikuti kegiatan ini Pak. Saya di sini ingin mengatur yang pertama mengatur jadwal waktu saya. Yang kedua berani menolak tidak kepada teman-teman yang mengajak saya lagi. Yang ketiga saya lebih ingin mengisi dengan hal-hal yang lebih berpositif daripada hal negatif. Kemudian saya ingin berkomitmen bahwa saya harus lebih produktif sebagai seorang anak muda, seorang pelajar. Baik. Bapak senang kalau kamu udah jujur mikirin untuk berubah. Itu langkah yang udah bagus. Jadi jangan nunggu semuanya rusak dulu baru sadar. Kalau bisa dibenahi dari sekarang, kenapa harus nanti ya? Iya Pak. Sebelum kita akhiri, coba kamu simpulin dari sesi ini apa yang kamu dapat selain itu tadi. Saya Apalagi yang dapat? Saya dapat Pak sebuah titik temu, titik terang Pak, bahwa saya itu tidak boleh berlarut seperti ini. Saya harus lebih menjadi seorang pelajar atau anak muda yang bisa membanggakan kedua orang tua, yang bisa lebih produktif, yang bisa menjadi contoh bagi orang-orang ataupun adik-adik saya. Saya harus menghindar dari lingkaran yang berdampak kepada saya sendiri. Saya harus menjauh lebih positif lagi. Bagus. Itu kesimpulan matang. Bapak senang kalau kamu bisa melihat ini dengan jujur. Masalah ini dengan jujur. Yang penting sekarang bukan cuma paham, tapi juga dijalankan pelan-pelan. Pelan-pelan aja dulu. Jangan langsung rubah semua. Pikir kayak jangan begadang. Gak harus langsung sempurna gitu. Yang penting ada perubahan yang nyata. Baik Pak. Untuk evaluasi hari ini, Bapak melihat kamu cukup terbuka dan bisa menggali letak masalahnya. Itu modal yang bagus buat berubah. Kalau nanti kamu merasa goyah atau bingung lagi, kamu boleh datang lagi dan cerita sama Bapak. Kita bisa bahas sama-sama lagi, nggak perlu dipendam sendiri. Kamu bisa cerita sama Bapak. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih Bapak telah memberikan saya masukan, motivasi, penguatan kepada saya, sehingga saya bisa menemukan suatu titik temu bagaimana saya harus lebih produktif, bisa berubah menjadi seorang siswa yang harus bisa lebih, yang pertama untuk membanggakan kedua orang tua, yang kedua harus bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk masa depan saya Pak. Sama-sama. Semoga setelah ini kamu lebih bisa menjaga diri sendiri ya, lebih efektif dalam berteman,
dan lebih fokus ke hal-hal yang bikin masa depan kamu itu tetap bagus, bukan masalah berantakan gara-gara ikut teman gitu arus ya. Kita tutup dengan doa lagi ya, semoga ya. Doa dimulai. Pak, saya ucapkan terima kasih Pak. Nanti mungkin saya akan sering-sering datang kemari karena saya sadar bahwa ruang BK ini bukan tempat ruang untuk sekedar masalah, cuma bisa cerita juga, menyampaikan pendapat, untuk menemukan hal baru Pak, untuk menemukan ilmu pengetahuan. Pak, misalnya ini saya ingin mengajak teman-teman saya untuk misalnya ingin curhat, apakah di ruang BK ini akan mendengarkan Pak? Ya tentu. Di sini bebas untuk sekalian yang punya masalah pribadi yang dipendam, kalian bisa cerita di sini. Karena kan ada teman saya Pak, dia mengatakan dia punya masalah, bukan punya masalah Pak, lebih ingin terbuka. Jadi saya tengok mau pergi ke ruang BK, cuman ada rasa-rasa takut untuk, karena kan orang pikir BK itu, guru BK itu polisi sekolah. Ya. Jadi setelah saya udah masuk ruang BK nih, jadi saya akan menceritakan kepada teman-teman saya bahwa itu ya, pikiran-pikiran itu tidak seperti itu. Jadi bahwa guru BK itu adalah tempat kita curhat. Mereka mau mendengarkan dengan baik. Ya. Jadi mungkin kedepannya saya akan ajak mereka Pak kemari itu sama-sama berdiskusi, bercerita. Bagus. Mungkin Pak saya ingin pamit dulu Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Pak ya.